جاي من فوق. طرد بدي احكي معك. Disutradarai oleh Elias Matar, film yang berlatar di Lebanon ini berkisah tentang perjalanan mistis senias muda yang membuat film dokumenter tentang rumah berhantu. Sebagai relawan di barak pengungsian warga Syria dan Palestina, Lara mengikuti jejak dua pemuda yang menelusuri rumah terbengkalai setelah hilangnya seorang anak secara misterius. Rumah itu ditengarai adalah milik penjajah Prancis yang konon membunuh anggota keluarganya sendiri. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan terbengkalai dan menjadi legenda urban yang menyeramkan bagi warga setempat. Mampukah mereka menuntaskan misi terpendam untuk bermalam di rumah hantu itu? Berikut ceritanya. Sore itu, rumah angker keluarga Prancis bernama Fortin terlihat menyala dengan api neraka. Syekh Al-Badawi menatap tajam ke dalam rumah itu seolah ia bisa melihat para penghuninya yang berteriak kesakitan. Ia berjalan memasuki rumah itu, dan film pun dimulai. Lara berdiri di depan kamera ponsel seperti biasa untuk mengabadikan hari-hari menghibur anak-anak di barak pengungsian. Sebagai sukarelawan, Lara tak pernah lelah menghadirkan senyum kecil di bibir anak-anak tak berdosa. Selain memainkan game seru, mereka biasa menyanyi dan menari bersama di tengah himpitan kehidupan yang begitu kejam. Setelah berlarian bersama, Lara memperkenalkan tempat berdiri saat ini, yaitu Barak Tanayel 005 yang menjadi wadah pemukiman bagi warga Syria dan Palestina. Ia menjelaskan jika hari ini Lara tidak akan menghabiskan waktu bersama anak-anak seperti biasa. Ia akan menemui seorang teman pengungsi bernama Ala dan mencari tahu apa yang dilakukan selanjutnya. Lara sudah tak sabar untuk mendokumentasikan proses syuting di rumah angker peninggalan penjajah Prancis yang terletak di pinggiran kota. Sesampainya di tenda milik Ala, Lara mengejutkan pria itu dengan kamera yang terus menyala. Ia meminta Ala untuk bicara di depan kamera dan mengucapkan salam untuk para pengikut di YouTube. Ala menggoda Lara yang lebih sering ke barak pengungsian daripada bergaul dengan teman-teman sebaya di kota. Lara menegaskan jika hidupnya adalah miliknya. Orang bisa berkata buruk tentangnya, namun tak merubah apa yang ia miliki selama ini. Ala turut mendukung Lara dan berkata bahwa Allah akan menolong mereka yang mau menolong dirinya sendiri. Setelah menjemput Ala, mereka menenggang pergi ke rumah Shadi untuk membawa peralatan tempurnya. Sesampainya di sana, Shadi sedang memeriksa dua kamera lengkap dengan mikrofonnya sebagai bekal dalam pembuatan film dokumenter horornya. Shadi menyapa ponsel Lara yang tak anti merekam. Ala kembali menggoda sahabatnya itu dan berkata jika Lara sedang mendokumentasikan pembuatan film dokumenter. Terdengar ibu Shadi yang meminta mereka untuk tidak melakukan hal yang berbahaya. Shadi menyalakan kamera untuk merekam Lara yang berdiri di depannya. Ala mengambil kamera 2D tas perkakas Shadi, namun karena ia tak terbiasa memegang kamera, Ala lupa membuka penutup lensa yang membuatnya kebingungan. Setelah semua siap, mereka memesan taksi untuk menuju ke rumah terbengkalai milik keluarga Fortin. Lara minta agar mereka tidak terlambat pulang esok hari karena ia ada janji dengan Maria. Lara hendak membuat pesta perpisahan sebelum Maria pindah ke Beirut untuk melanjutkan studi ke universitas negeri. Shadi turut memberi selamat pada Maria karena berhasil lolos seleksi ujian tulis. Berbeda dengan Shadi dan Lara, Ala justru mengeluhkan wanita yang terlalu lama mengenyam pendidikan hingga tak bisa mengurus rumah. Shadi langsung menegur ucapan Ala yang terlalu kasar di telinga. Ala menarik ucapannya itu dan menegaskan jika ia hanya bercanda. Lara pun menasihati Ala untuk lebih hati-hati saat bicara karena kalimat negatif yang terucap bisa menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai juga. Pak supir taksi memberi nasihat agar mereka berhati-hati karena rumah itu terkenal angker. Sedianya rumah itu hendak dirobohkan 2 tahun lalu, namun banyak gangguan yang terjadi hingga mencelakai salah satu petugas. Mendengar hal itu, Shadi langsung ketakutan dan meminta Allah untuk membatalkan misi menginap di sana. Lara menggoda Shadi yang penakut terhadap hantu.
Shadi masih mengelak dan berkata jika ide menginap di bangunan terbengkelai bukan hal yang bagus. Lara teringat jika ia berbohong pada orang tuanya. Ia berkata hendak menginap di rumah Maria malam nanti agar diizinkan pergi. Sesampainya di gerbang masuk, Ala membayar sejumlah uang pada Pak Supir dan meminta agar dijemput esok hari pukul 12 siang. Ala bergegas membuka gerbang rumah yang dikelilingi garis polisi. Ia mencoba meyakinkan teman-temannya jika mereka sudah mengantongi izin untuk membuat film dokumenter di sana. Tepat di depan pintu masuk, Ala merekam intro film sembari menjelaskan asal-usul keangkeran rumah itu. Pada tahun 1936, di masa penjajahan Prancis, seorang penguasa asing bernama Henry Fortuyn membangun kastil untuk ditempati bersama keluarga tercinta. Henry mendirikan perusahaan tekstil dan mengeksploitasi penjahit lokal untuk bekerja dengannya. Selang beberapa tahun kemudian, keluarga Fortuyn menghilang secara misterius tanpa jejak di dalam rumahnya sendiri. Pemerintah Prancis sempat menggeledah rumah itu dan menemukan banyak darah disertai rantai pencerat di ruang bawah tanah. Polisi mengobrak-abrik kota untuk mencari pelakunya. Meski dilakukan penangkapan terhadap beberapa terdakwa, namun semua mayat keluarga Fortuyn tak pernah ditemukan keberadaannya. Rumah itu sempat diperjualbelikan dan beberapa kali pindah tangan selama beberapa tahun. Semua pemilik rumah itu selalu mengeluh fenomena gaib seperti suara yang aneh yang bergema di sepanjang lorong. Mereka bahkan mengalami kejadian saat waktu terhenti dan muncul penampakan hantu mengerikan. Tak ada satupun yang bisa bertahan menempati rumah kematian itu. Mereka menjual bangunan dengan harga miring agar bisa segera pergi. Kini, tempat itu tak layak huni dan menjadi tempat terlarang karena terlalu berbahaya. Wow. Ala sempat mendengar suara pria memanggilnya, namun ia berpura-pura untuk tetap tegar. Di waktu yang sama, Lara sudah berjalan ke bagian teras rumah untuk merekam suasana dari luar bangunan. Ia terkesima melihat arsitektur bangunan yang tampak menawan meski sudah berusia ratusan tahun. Samar-samar terdengar suara tawa anak kecil yang bermain riang gembira. Lara membuka jendela yang menuju ke sebuah kamar. Ia yakin suara anak-anak itu terdengar dari balik pintu kamar itu. Ia memperingatkan anak-anak untuk keluar dari rumah terbengkelai itu karena terlalu berbahaya. Ala melanjutkan ceritanya di depan kamera tentang seorang anak yang dikabarkan menghilang saat bermain di dalam rumah itu. Seorang anak laki-laki dari pengungsi Syria bernama Majid Farhad dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat bermain di halaman samping rumah. Polisi mengerahkan segala upaya untuk mencari keberadaan anak itu, namun mereka sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Agar tidak terjadi hal serupa, tempat itu disegel dengan garis polisi dan gembok di semua pintu. Menyadari Lara tak bersama mereka, Ala dan Shadi langsung masuk ke kawasan rumah untuk mencari gadis itu. Lara tertawa melihat ekspresi wajah Shadi yang ketakutan. Untuk mempersingkat waktu, Ala mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam melalui satu-satunya akses yang berada di pintu utama. Ia memperoleh kunci dari penjaga rumah dan membuka gembok secara dramatis. Ia memperingatkan jika kunci itu hilang, maka mereka semua akan terperangkap di dalam selamanya. Suasana creepy langsung menyapa langkah tiga muda-mudi yang penuh ambisi. Shadi masih sempat mengingatkan agar mereka tidak menyentuh apapun karena takut terkena tetanus. Lara menggoda Shadi yang mengayunkan besi berkarat yang ditemukan di lantai rumah. Berbagai suara aktivitas mulai terdengar di beberapa tempat. Ala berusaha menenangkan Shadi yang ketakutan dan berkata jika rumah itu sudah rusak hingga bagian konstruksinya berayun. Ala berharap bisa merekam penampakan hantu seperti tujuan awal pembuatan film dokumenter itu. Lara masih terus merekam kegiatan mereka bertiga hingga tiba-tiba. Marhaba. Anehnya, hanya Lara yang bisa mendengar suara tawa anak kecil di sana. Ala dan Shadi sama sekali tak bisa mendengar apapun padahal mereka berada di lokasi yang sama. Ala berteriak memanggil anak kecil yang didengar oleh Lara. Tak berselang lama, suara anak kecil itu pindah tempat di lantai atas dengan intensitas yang semakin rendah. Ala masih berusaha untuk berpikir positif dan berkata jika suara tawa itu hanya terbawa angin. Mereka masuk ke sebuah kamar yang akan dijadikan sebagai base camp.
Sadi pun memasang kamera GoPro di atas jendela agar bisa merekam kegiatan di ruangan itu. Lara terlihat panik karena sinyal ponselnya menghilang. Ala dan Shadi ikut memeriksa ponsel masing-masing yang ternyata sama-sama tak ada sinyal. Ala dan Shadi bergegas menata barang bawaan mereka agar bisa segera mengeksplorasi setiap ruangan dalam rumah itu. Sementara mereka bekerja, Lara menunggu di basecamp untuk memindahkan file dari HP ke laptop. Ala memasang gembok di pintu utama agar mereka tidak kabur dari rumah itu sekaligus mencegah penyusup dari luar rumah. Shadi sempat mengkritik ide Ala yang menggembok pintu rumah namun kunci masih ada padanya. Ala yang anti kritik itu marah besar sampai menghina Shadi yang ingin dekat dengan Lara. Shadi menegaskan jika dari tadi ia selalu bersama Ala. Shadi, ente jai لتساعدني ولا لتصيع مع Lara? Mereka pun berpencar dan mempercepat proses pengambilan gambar di semua ruangan. Shadi akan menyusuri lantai 2 sementara Ala turun ke ruang bawah tanah. Shadi berjalan melewati lorong dengan berbagai ruangan di samping kanan kirinya. Ia masuk ke setiap ruangan dan memberi nomor pada setiap kamar yang direkam secara berurutan. Shadi sempat mendengar dentuman sebelum masuk ke kamar utama di lantai 2. Ia berpikir jika suara dentuman itu adalah perbuatan iseng Ala yang ingin menakut-nakuti dirinya. Kali ini suara anak kecil terdengar lantang di belakang Shadi hingga membuat pria itu ketakutan. Ia mencari keberadaan anak kecil yang berlarian kemari hingga sampai di kamar paling ujung dekat dengan kamar mandi. Kamar itu memiliki balkoni menuju luar rumah namun teras sudah penuh dengan rumput kering yang rawan roboh. Sementara di tempat lain, Ala menemukan dapur untuk menuju ke ruang bawah tanah. Ia berkata jika keluarga Prancis itu mempekerjakan puluhan warga lokal untuk memasak hidangan makanan berat di dapur. Ia membuka pintu samping dapur yang berisi kamar gelap gulita. Ala menyalakan lampu di kamera hingga terlihat isi ruang bawah tanah yang terkenal paling angker di sana. Ruangan itu tampak lembab dengan kondisi tembok yang penuh jamur. Saat Ala hendak berbicara di depan kamera, tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan bak kosong yang dijadikan sebagai tempat menggantung pakaian. Sebuah kamar dengan kasur yang telah usang tampak penuh coretan di bagian ujung ruangan bawah tanah. Di hari yang mulai gelap, Lara merekam dirinya sendiri sembari bersiap untuk konten lagi. Ia sempat mendengar suara anak kecil yang berlarian di lorong lantai 1 hingga gadis itu keluar dari basecamp. Ya Allah, syuhad. Ia terkesiap melihat gambar wanita yang menghiasi dinding kamar kosong itu di samping lorong. Lara memberanikan diri untuk menjelaskan apa yang terjadi, namun tiba-tiba Shadi. Lara mendekati kamar yang pintunya tertutup dan terbuka dengan sendirinya. Ia berpikir jika Allah sengaja menjahilinya. Saat masuk kamar itu ternyata lukisan wanita yang sama dengan kamar sebelumnya juga ditemukan di sana. Sementara itu, pintu yang tadinya menutup sudah ada di tembok dan tidak terpasang di kusennya. Seketika itu, Shadi yang ketakutan lari ke bawah sembari bercerita jika ia mendengar suara anak kecil yang diceritakan Lara siang tadi. Ia yakin penunggu astral di rumah itu hendak bermain-main dengan mereka. Lara melanjutkan rekaman yang pintu terbuka dan tertutup sendiri saat ia berlari di depan kamar itu. Shadi ikut ketakutan melihat rekaman Lara dan berkata jika mereka harus menunjukkan video itu pada Allah. Allah semakin antusias melihat video aktivitas poltergeist itu. Mereka kembali mendengar suara kaki berjalan dari lantai atas. Shadi bercerita jika ia mendengar suara anak kecil saat menyusuri lantai 2. Allah mengajak Shadi dan Lara untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Alat anti menghina Shadi yang selalu merengek ketakutan. Lara sampai tak terima sendiri mendengar perkataan Allah yang sangat jahat. Shadi hanya bisa menerima perkataan itu karena sudah terbiasa di antara para pengungsi saling ejek satu sama lain. Allah masuk ke kamar pertama di lantai atas sementara Shadi dan Lara berpencar ke kamar lainnya.
Ia terenyah melihat paku tajam menancap di akar pohon yang menjuntai panjang menembus atap. Ala memanggil Lara dan Shadi untuk melihatnya juga, namun mereka berdua sudah pergi entah kemana. Dan Lara dan Shadi masuk ke kamar paling ujung hingga menemukan lukisan pria bersorban yang merupakan penggambaran dari Syekh Al-Badawi. Shadi menyadari jika siang tadi ia tidak menemukan ada gambar seperti itu di tembok. Ia yakin hantu anak kecil itulah yang bermain untuk menakut-nakuti mereka. Lara berjaga di pintu begitu mendengar suara anak kecil di lorong lantai 2. Shadi masih penasaran dengan lukisan pria bersorban yang di kakinya banyak tumpukan tulang belulang. Seketika itu, Lara justru terkejut melihat sekelebat bayangan anak kecil yang keluar dari kamar sebelah. Ia lari mengejar anak kecil itu hingga menemukan seseorang tidur di kamar utama. Lara berteriak memanggil Ala dan Shadi untuk melihat apa yang ia temukan di sana. Ana Abdullah. Pemuda yang tidur di kamar itu adalah seorang pecandu yang tidak memiliki tempat tinggal. Ala menegaskan jika pintu kamar depan sudah digembok rapat dan tak ada yang bisa masuk selain mereka bertiga. Abdullah menegaskan jika pintu depan terbuka lebar. Shadi justru heran melihat lantai kamar utama yang sangat bersih dan jauh berbeda dengan kondisi siang tadi. Ia mengira Abdullah yang membersihkan, padahal pria pencandu itu tidak melakukan suatu apapun. Ia menegaskan jika sedari tadi terdengar banyak suara aneh yang terus mengganggu. Ala sangat marah dengan kemunculan pria pecandu yang bisa merusak agenda pembuatan film dokumenternya. Ia memaki pemuda itu dan menyuruhnya pergi. Berbeda dengan Ala, Lara merasa kemunculan Abdullah bisa memberi banyak informasi untuknya. Ia bertanya apakah Abdullah tahu rumor beredar tentang hantu keluarga Prancis di rumah itu. Abdullah pun mengaku pernah berbicara dengan hantu itu, bahkan pernah melihat mereka. Namun ia tak mengerti apa yang dikatakan para hantu karena ia tak bisa berbahasa Prancis. Lara semakin berdebat panjang dengan Ala untuk menentukan apakah Abdullah harus pergi atau tetap bersama mereka. Shadi dan Lara setuju untuk bekerja sama dengan Abdullah, sementara Ala memberi isyarat agar wajah Abdullah tidak masuk ke dalam kamera. Setelah sepakat, mereka meminta Abdullah untuk menjadi pemandu jalan. Abdullah, كنا عم نحكي من شوي. هلا هي يمكن فكرة مجنونة. Lara meminta Abdullah untuk membantu berkeliling karena Abdullah sudah sering tidur di tempat itu. Mereka berjanji tidak akan melaporkan keberadaan Abdullah yang tinggal di rumah terbengkalai tersebut. Setelah Abdullah setuju, Lara langsung merekam untuk memperkenalkan Abdullah di konten YouTube-nya. Ala langsung merebut kamera Lara dan berkata jika Abdullah tetap tidak boleh muncul di video meski untuk akun pribadi Lara sendiri. Abdullah setuju untuk tidak direkam dan berkata jika kenangan seharusnya diingat bukan didokumentasikan. Abdullah membawa mereka keluar dari kamar dan masuk ke ruang sebelah yang ada lukisan Syekh Al-Badawi. Abdullah berkata jika hantu anak kecil itulah yang menggambar lukisan pria bersorban di tembok. Abdullah sering melihat arwah anak Syria itu di sana. Majid adalah anak yatim piatu karena orang tuanya menjadi korban perang. Saat mereka bercengkrama, Shadi justru ketakutan melihat lukisan Syekh Al-Badawi. Ia benar-benar bertemu dengan sosok pria bersorban yang dikelilingi oleh gelombang darah di tembok. Setelah Syekh Al-Badawi menepuk pundak Shadi, pemuda itu bisa melihat sosok sang ayah yang datang berkunjung. Sementara itu, Abdullah menjelaskan jika hantu keluarga Prancis bukan penghuni satu-satunya di rumah itu. Bahkan, mereka bukan yang tertua di sana. Ala yang ketakutan malah murka dan meminta Abdullah untuk berbicara lebih serius. Di waktu yang sama, Shadi tertawa sendiri menerima pelukan dari mendiang ayah tercinta. Ala dan Lara langsung menyadarkan Shadi dari lamunan panjangnya. Shadi pun menjelaskan jika ia baru saja bertemu Syekh Al-Badawi yang berdiri di samping ayahnya. Abdullah tampak lelah karena mereka belum sadar juga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Shadi yang panik langsung lari menuju ke pintu utama dan memohon pada Allah untuk pulang saat itu juga. Tampaknya Shadi merasakan ada firasat buruk jika mereka tetap nekat bertahan di rumah itu. Allah berusaha untuk menenangkan situasi dan berkata jika film itu sangat penting. Ia sudah membayar mahal untuk mendapat izin syuting di rumah angker itu. Ia berjanji untuk saling melindungi satu sama lain sampai pembuatan film di lokasi angker itu selesai. حلو كتير.
أنا كنت واثق إنه في Setelah mereka bercengkrama panjang lebar, Abdallah terlihat mengenakan baju yang berbeda dan berdiri termenung di lorong gelap. Lara bersama dua pemuda itu masuk ke dalam base camp, namun semua barang bawaan mereka hilang entah kemana. Abdallah melenggang pergi begitu saja, meninggalkan tiga muda-mudi yang kelimpungan tak tahu arah dan waktu. Lara berkata jika sebentar lagi memasuki tengah malam. Mereka mendengar suara dentuman kencang dan berusaha untuk mencari sumber suara itu. Tiba-tiba, langkah mereka diikuti oleh sosok hantu wanita, namun mereka masih belum menyadarinya. Di tempat lain, Lara naik ke lantai 2 dan Ala berpencar dari mereka bertiga untuk mengikuti sosok penampakan di depannya. Hantu wanita itu membawa Ala ke sebuah kamar gelap dengan lukisannya di tembok. Sementara Lara menemukan anak kecil yang duduk termenung di anak tangga. Hantu wanita itu membawa Ala untuk masuk ke ruang bawah tanah dengan bahasa Prancis yang tidak ia mengerti. Ala seperti terhipnotis dan terus mengikuti sosok hantu cantik itu. Secara mengejutkan, ia melihat pria yang dieksekusi mati oleh teroris yang mengenakan masker hitam ternyata Ala langsung mengarahkan kamera ke wajah sembari berkata jika penampakan itu bukan dirinya. Lara tersesat saat mencari anak kecil itu hingga masuk ke kamar dengan lukisan gadis Prancis. Lara yang ketakutan berkata jika ia tidak mengerti bahasa Prancis. Anak kecil itu membawa Lara untuk masuk ke kamar lain dan Lara berlari mencari keberadaan anak laki-laki yang baik hati. Daya, please. Anak itu berlari dari lantai 2 dan terjun ke bawah hingga Lara menyadari jika yang ia lihat adalah hantu. Abdallah muncul kembali dengan baju hitamnya mengatakan jika anak itu hendak memberitahu sesuatu. Lara bertanya apa maksud dari perbuatan Majid yang menunjukkan cara matinya pada Lara. Abdallah membawa Lara untuk kembali ke kamar utama karena ia harus melakukan rutinitas lagi sebagai pecandu. Lara terkejut melihat sleeping bag Shadi dan tas Ala ada di kamar Abdallah. Pecandu itu berkata jika ia menemukan banyak barang yang ditinggal pemiliknya di rumah itu. Ia bercerita jika Majid adalah arwah anak kecil yang terperangkap di rumah tersebut. Semua orang yang mati di dalam rumah itu akan terperangkap selamanya di sana. Setiap arwah yang mati memiliki ingatan yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka senang menolong, namun yang lain senang menyakiti dan mengajak teman mati. Mereka yang telah mati mengira baru berlalu beberapa jam, padahal di dunia kehidupan mereka sudah melampaui beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Bahkan beberapa arwah tidak tahu jika dirinya telah mati karena mereka tidak bisa mengingat kejadian itu. Abdallah melakukan rutinitas sebagai pencandu tepat di depan Lara. Ia berkata jika sedari tadi Lara bertanya bagaimana bisa ia berbicara pada arwah. Abdallah menjawab bahwa seperti inilah caranya, yaitu dengan mengkonsumsi barang terlarang hingga mencapai kondisi hampir mati dan sekarat. Kaki Abdallah seolah berdiri di surya dan kaki lain berada di kuburan. Di tempat lain, Ala melihat seorang pria yang mirip seperti dirinya sedang menggunakan barang terlarang di kamar ruang bawah tanah. Lara termenung memikirkan perkataan Abdallah yang sulit dimengerti. Ia iseng merekam Abdallah yang tepar setelah mengkonsumsi barang haram itu. Anehnya, kamera Lara tidak bisa merekam Abdallah yang terlihat berada tepat di depan mata. Ia langsung berteriak memanggil Shadi dan Ala, namun tak ada satupun dari mereka yang datang. Lara berlari mencari dua temannya itu, sementara Ala sudah berhadapan dengan hantu wanita Prancis yang ganas. Hantu wanita itu berkata hendak menunjukkan sebuah fakta pada Ala. Ia berkata jika Ala adalah serigala, sementara dua teman lainnya adalah kambing yang siap dijadikan santapan malam. Ala menegaskan jika ia tak takut dengan hantu. Arwah wanita Prancis yang bernama Mariam Forten itu menunjukkan ke arah tali gantung dan Mariam membawa Ala pada suatu kondisi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tepat di bak lorong itu muncul semburat cahaya merah yang berasal dari neraka. Ia seolah menegaskan jika bundir akan menyeret jiwa manusia ke dalam neraka jahanam. Ala menyisihkan kameranya untuk mengintip ke dasar api dan
Shadi masih kebingungan mencari keberadaan Lara yang mengejar anak kecil. Di waktu yang sama, Lara berjalan di lorong lantai 2 namun tak bisa melihat keberadaan Shadi di sana. Ia membujuk Majid untuk keluar dari persembunyiannya. Anak itu berkata jika ia terjatuh dari lantai 2 dan sudah tidak merasakan sakit lagi. Lara berusaha untuk membawa anak itu keluar karena tempat itu sangat berbahaya. Majid justru berkata jika mereka tidak akan bisa pergi dari rumah itu. Ia berkata ada pria jahat yang menghuni basement dan berbicara dengan cara yang aneh. Lara meminta Majid untuk memberitahu siapa pria itu, namun Majid berlari kencang meninggalkan Lara sendirian di sana. Setelah pingsan melihat api neraka, Ala terbangun di depan arwah Henry Fournet yang sibuk mengasah kapak. Henry berjalan menghampiri Ala seraya berkata bahwa apa yang terkubur harus tetap ada. Henry dan Maria menegaskan jika mereka sudah lama menunggu Ala untuk membantu meraih keabadian. Mereka meminta Allah untuk menebalkan dua temannya agar bisa meraih kejayaan hidup yang selama ini didambakan. Henry bahkan menghasut Allah jika Lara hendak mencuri ketenaran Allah, dan Shadi akan menusuk dari belakang. Henry memberikan kapanya pada Allah hingga pria itu terhipnotis menuruti nafsu setan. Lara kembali ke base camp yang kembali bersih seperti sedia kala. Ia akhirnya bertemu dengan Shadi dan memeluk sahabatnya itu. Mereka masih belum menemukan Allah yang sedari tadi terpisah sendirian. Shadi membujuk Lara untuk ikut dengannya pergi dari rumah itu. Karena pintu utama masih digembok, Shadi berpikir untuk kabur dari balkoni lantai 2. Lara menegaskan jika Majid meninggal saat terjatuh dari lantai 2. Ia tak mau ambil resiko berbahaya itu. Shadi memaksa Lara untuk ikut dengannya keluar dari rumah itu atau mereka akan terperangkap di sana selamanya. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Lara mau ikut ide Shadi yaitu merayap turun melalui balkoni lantai 2. Sebelum pergi, Lara membawa Shadi ke kamar utama untuk memeriksa kondisi Abdallah. Lara menyalakan kamera di ponsel yang tidak bisa merekam sosok Abdallah di sana. Kamera Shadi pun tak bisa merekam Abdallah hingga mereka berpikir jika pemuda pecandu itu adalah hantu. Abdallah terbangun mendengar keributan di kamar itu. Lara langsung berkata jika Abdallah adalah salah satu dari arwah yang terperangkap di rumah tersebut. Abdallah beranjak dari tidurnya dan berkata jika ia hendak menolong Lara dan Shadi. Lara menegaskan jika ia tidak membutuhkan bantuan apapun yang ia butuhkan saat ini hanya keluar dari rumah itu. Abdallah menegaskan jika mereka berdua tidak akan bisa keluar lagi. Shadi dan Lara langsung lari meninggalkan Abdallah menuju kamar paling depan. Nasnya, Lara dan Shadi terpisah setelah pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Lara terjebak di kamar lain di mana sosok Majid kembali muncul di hadapannya. Majid memperingatkan Lara untuk tidak keluar melalui balkoni karena terlalu berbahaya. Ia menuturkan jika pria jahat di ruang bawah tanah tidak mengizinkan Lara pergi. Gadis itu ketakutan setengah mati dan memohon pada Majid agar bisa keluar dari rumah angker itu. Sementara itu, Ala mencari keberadaan Lara dan Shadi dengan membawa kapak di tangannya. Shadi yang terpisah dari Lara berteriak memanggil nama sahabatnya hingga masuk ke dalam kamar dengan akar berpaku. Jendela kamar itu semula terbuka, namun kini tertutup rapat. Tak berselang lama, Ala datang menghampiri hingga membuat Shadi bahagia melihatnya. Ala meletakkan kamera di depan Shadi dan menghampiri sahabatnya itu dengan kapak tajam. Gambar Syekh Al-Badawi terlihat di tembok kamar seolah sibuk memperhatikan langkah mereka berdua. Ala mulai bicara ngelantur sementara Shadi masih membawa kameranya untuk merekam tingkah Ala yang sangat aneh seketika itu. Ala tak berhenti mengayunkan kapak hingga Shadi tak bernyawa lagi. Darah sahabatnya itu sampai membasahi kepala dan pakaian Ala. Kini ia mencari keberadaan Lara yang sengaja disembunyikan oleh Majid. Di waktu yang sama, Abdallah bertemu dengan Syekh Al-Badawi yang menatap ke darah kering di lantai kamar. Pria itu membangkitkan Shadi dan menepuk pundak arwah pria itu hingga akhirnya melenggang dengan tenang. Lukisan Syekh Al-Badawi pun bertambah dengan gambar Shadi yang berdiri di sampingnya. Lara menemukan gambar Shadi di tembok dengan genangan darah segar di lantai kamar. Ia mencari Majid yang menghilang entah kemana. Seketika itu, Ala berkata jika Shadi sudah disantap oleh rumah itu. Lara yang ketakutan berusaha untuk menghindar tapi nasnya
Ala tersadar dari kerasukan dan bertanya apa yang terjadi. Lara menegaskan jika mereka harus segera keluar dari rumah itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ala panik melihat Sadi masuk ke dalam lukisan bersama Syekh Al-Badawi. Ala memberikan kunci gembok pada Lara dan menyuruh gadis itu untuk segera pergi tanpa dirinya. Ia memaksa Lara untuk menyelamatkan diri sesegera mungkin. Lara pun lari secepat kilat. Majid masih terus menemani dan memberi petunjuk arah. Di waktu yang sama, Maryam kembali membisikkan mantra jahat pada Allah hingga pria itu hilang kesadaran. Nasnya, setiap kali Lara hendak turun ke bawah, ia selalu berada di lantai 2 lagi dan lagi. Gadis itu berlarian kian kemari, namun satu persatu pintu kamar mulai tertutup dengan sendirinya. Lara mengikuti Majid yang berpindah dari satu kamar ke kamar lainnya, hingga tiba-tiba Ala berusaha mencari Lara yang disembunyikan Majid. Hantu Maryam menunjuk ke sebuah kamar sambil tersenyum. Lara berhasil turun ke basement sembari menangis dan berkata agar film mereka tidak ditemukan oleh siapapun juga. Mendengar teriakan Ala, Lara kembali melarikan diri sesuai dengan arahan Majid. Naasnya, Maryam menghalangi jalan yang ditunjukkan anak itu. Lara terpaksa turun ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Ala masih mencari Lara di semua kamar. Lara bertemu Abdullah yang berkata hendak menolongnya. Lara memohon pada Abdallah untuk membantunya menemukan jalan keluar. Abdallah justru berkata jika Lara harus mengingat apa yang telah terjadi. Ia menegaskan jika Lara sudah berada di rumah namun gadis itu tidak menyadarinya. Ia menceritakan sejarah ribuan tahun lalu di mana penduduk desa setempat dibumi hanguskan di dalam rumah itu. Tepat di bawah bangunan, jasad mereka disemayamkan secara massal. Pria Prancis itu tidak tahu jika tanah yang dibangun adalah rumah bekas kuburan massal. Namun, suku Badui mengetahui dan berusaha memperingatkan Henry tentang keangkeran tanah itu. Nasnya, Henry memilih untuk menyingkirkan tulang belulang di bawah tanah dan mencampur tulang itu dengan semen untuk dijadikan tembok. Lara bertanya bagaimana Abdallah bisa mengetahui semua cerita itu. Dengan mata sendu, Abdallah berkata jika dirinya hanya seorang pecandu yang sering bercengkrama dengan mereka yang telah mati. Lara masih mengelak dan berkata jika dirinya belum mati. Ia semakin membenci Abdallah dan berlari untuk mencari jalan keluar sendiri. Pada akhirnya, Lara mati dibunuh sahabatnya sendiri yang kerasukan setan. Ala baru tersadar setelah melihat Lara bersimbah darah. Ia memeluk gadis itu dengan erat sembari mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh penyesalan, Ala mematikan kamera di base camp-nya sendiri. Abdallah kini bertemu dengan Ala yang bingung mencari keberadaan Shadi dan Lara. Abdallah menjelaskan jika Ala adalah arwah yang tersesat dan hilang ingatan. Ia berkata Allah sudah membunuh 2 temannya dengan tangannya sendiri. Dengan penyesalan yang sangat dalam, Ala memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan tali di ruang bawah tanah. Ala masih belum menerima kenyataan pahit dalam hidupnya itu. Ia mengaku tak ingat semua yang terjadi. Abdallah menuturkan jika kamera Ala akan membuktikan semuanya. Ternyata semua yang dikatakan Abdallah benar adanya. Pria itu sudah tak bernyawa dengan tubuh terikat tali tambang. Setelah menyadari semuanya, Ala terbangun di sebuah kamar gelap bersama Syekh Al-Badawi berikut pengikutnya. Al-Badawi berkata jika mereka kini berada di persimpangan jalan antara kematian dan kehidupan. Ala ketakutan melihat semua arwah di sana dan bertanya apa yang akan terjadi setelahnya. Lahza. Rekaman video Ala sebelum mati masih tersimpan di memori kamera. Ia berkata jika pembunuh sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan keluarga Fortain yang merasuki pikirannya dan memaksa Ala untuk membunuh temannya sendiri. Ia meminta maaf pada Shadi dan Lara karena membawa mereka ke rumah itu sampai harus menginap 1 malam yang membuat mereka semua kehilangan nyawa. Pagi harinya, Abdallah keluar dari rumah angker dengan membawa tas ransel milik Shadi. Ia menjual 2 kamera di tas ransel itu di toko elektronik agar bisa membeli barang haram lagi dan film pun berakhir.
Sang sutradara mendedikasikan film ini untuk ayahnya yang bernama Abdallah Elias Matar, dengan premis yang menarik di mana dampak kekerasan kolonial dikaitkan dengan kisah rumah hantu yang menjadi urban legend. Naskah yang disajikan tidak memiliki kohesi naratif yang memberi kesan emosional. Meski film ini dibuat berdasarkan rekaman yang ditemukan, tetapi ada beberapa bagian yang terlihat dari sudut pandang orang ketiga yang tidak digunakan oleh karakter dalam film. Dengan pengembangan lebih dalam, film ini bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.